Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di video pemrograman lanjut. Oke, pada video ini kita akan belajar mengenai multiple files. Oke, jadi apa itu multiple files? Multiple files ini nanti berhubungan dengan bagaimana kita bisa mengakses file atau program yang berada di file lain gitu, mengakses data atau variabel atau mungkin fungsi atau kelas yang terdapat di file lain gitu. Jadi pada materi lalu kita telah belajar macam-macam bagian dari kombinasi program C++ seperti deklarasi kelas, member fungsi, dan main. Semua bagian program tersebut ditulis dalam satu file program. Jadi kita biasanya kan cuma mengakses satu aja ya. Kita cuma membuat satu program. Nah, pada pertemuan kali ini atau pada video ini kita akan melihat sudut pemrograman itu menjadi lebih luas dengan menggunakan multiple file. Jadi kita tidak akan hanya berhubungan dengan satu file, tapi akan berhubungan dengan lebih dari satu file. Jadi bagaimana kita bisa membuat satu file library gitu misalkan, atau file header. Nah, file header ini itu menyimpan variabel tipe data di variabel tersebut atau mungkin nama kelas. Jadi sehingga ketika di file lain atau di source code kita ingin membuat kelas, tidak perlu membuat dari awal lagi karena kelasnya sudah kita buat di header. Jadi kita bisa berhubungan antara satu file dengan file yang lain. Gitu. Jadi kita akan belajar bagaimana cara mengaksesnya. Multiple file sendiri ini berisi bagaimana komunikasi antara file dan bagaimana penggunaan header file. Tadi saya jelaskan ya. Jadi adanya header file di sini untuk menyimpan variabel-variabel atau mungkin kelas atau fungsi. Gitu. Jadi nanti ketika ada fungsi-fungsi yang sering digunakan atau mungkin kelas yang isinya itu sering digunakan, kita bisa membuatnya dalam satu header file. Jadi nanti ketika kita buat source code itu kita tidak perlu menuliskan lagi, kita cukup memanggil variabel tersebut dari header file gitu. Itu keuntungan dari header file. Terus jadi pemrograman tradisional itu menggunakan fungsi pada library program, kemudian programmer melakukan customisasi untuk membuat aplikasi untuk pengguna akhir. Jadi pada pemrograman tradisional itu biasanya di library program itu isinya adalah fungsi-fungsi. Nah, lalu programmer itu melakukan customisasi di programnya dengan memanggil fungsi itu, lalu dilakukan customisasi, mungkin ditambahkan sesuatu gitu kan, karena biasanya kalau fungsi itu kan masih umum, nanti dikustomisasi oleh programmer agar sesuai dengan kebutuhannya sehingga bisa digunakan untuk pengguna akhir atau end user. Seiring dengan perkembangan bahasa C++ dan kelas, maka penggunaan fungsi mulai ditinggalkan dan digunakanlah class library. Class library sendiri memiliki keunggulan enkapsulasi baik data maupun fungsi dan lebih mirip model objek di dunia nyata. Jadi seperti kita pelajari di awal-awal dulu, kelas itu memiliki keunggulan terutama di enkapsulasi ya, baik data maupun fungsi, sehingga data maupun fungsinya itu lebih aman gitu, karena tidak bisa sembarangan diakses. Jadi setelah itu mirip model objek di dunia nyata, karena kita tahu kalau kita menggunakan kelas itu ada objek dan tiap objek itu sendiri memiliki data atau atribut dan behavior atau fungsi itu yang berbeda-beda. Jadi lebih cocok ketika kita gunakan di sini. Nah, karena kelebihan-kelebihan ini, maka kelas library ini lebih banyak digunakan pada akhirnya seperti itu. Mengapa multiple files penting? Jadi keuntungan dari penggunaan multiple files itu yang pertama untuk programmer itu sendiri. Jika kelas library yang tepat telah tersedia, maka programmer tidak perlu lagi membuat program dari awal. Programmer hanya butuh sedikit pemrograman untuk membuat produk akhir, yaitu produk akhir di sini dimaksud adalah software yang sudah jadi ya, software yang sudah langsung bisa digunakan. Gitu. Nah, jadi kelas library ini kan biasanya berisi fungsi-fungsi yang atau kelas-kelas yang isinya itu untuk kepentingan umum, misalkan seperti itu. Nah, misalkan kalau kita sering kita gunakan kelas untuk set data dan show data gitu kan. Nah, itu kalau itu banyak digunakan oleh program, itu kita bisa memasukkannya dalam kelas library. Kita bisa membuat header file yang isinya itu adalah pembuatan kelas untuk masukkan data dan show data gitu.
Nah, lalu nanti ketika kita butuh program untuk collect data dan menampilkan data itu, kita tinggal langsung membuat, kita langsung mendeklarasikan kelas dan objeknya, dan mendefinisikan objeknya gitu. Jadi kita tidak perlu lagi mendefinisikan isi kelasnya itu apa, fungsi datanya itu seperti apa, nggak perlu, karena itu sudah ada di header file tempat deklarasi, tempat pendefinisiannya. Di source code kita tinggal melakukan deklarasi. Kita tinggal memanggil nama kelasnya apa, lalu kita buat objek, lalu kita bisa menjalankan kelas tersebut dari source code kita. Asalkan kita sudah memasukkan tadi ada header file include nama dari file headernya itu apa, begitu. Jadi intinya itu kalau untuk programmer itu sangat memudahkan. Jadi tidak perlu membuat dari awal, cukup memanggil kelas library yang sudah ada. Semakin banyak kelas library yang dibuat, maka akan semakin memperluas kesempatan untuk menemukan kelas library yang tepat untuk menyelesaikan masalah kita. Nah, seperti yang kita tahu, mungkin kalian sudah pernah mencari program-program itu di GitHub ya. Di GitHub itu kan ada banyak orang yang share mengenai program-program mereka gitu. Nah, jadi dari situ kita juga bisa menggunakan program mereka itu sebagai header file kita gitu. Kita mengakses program tersebut, lalu kita customisasi agar sesuai dengan hasil akhir yang kita inginkan. Jadi kita tidak perlu membuat program lagi dari awal kalau itu sudah menjadi, misalkan ada orang lain sudah mengerjakan dan itu sudah bagus, ya kita dan dia biasanya sudah mengupload ya. Misalnya kalau di GitHub itu kan berarti dia sudah mengupload dan berarti itu emang di share untuk umum gitu. Jadi bisa kita gunakan juga di situ gitu. Oke, jadi kita bisa menggunakan itu lalu kita customisasi sesuaikan dengan masalah kita apa. Nah, karena sekarang juga semakin banyak share software-software coding programnya itu di GitHub atau mungkin di web lain gitu kan. Jadi lebih mudah bagi kita untuk memilih mana kira-kira itu yang tepat untuk menyelesaikan masalah kita. Nah, bagian-bagian dari kelas library itu sendiri, yang pertama ada interface, yaitu deklarasi yang terlihat dan digunakan oleh pengguna kelas atau programmer untuk berinteraksi. Jadi ini ada deklarasi yang terlihat ya. Jadi terbuka secara umum. Jadi bisa kita lihat, bisa kita akses. Nah, implementasi sendiri ini adalah pada beberapa program, mungkin pengembang software tidak ingin isi program diketahui oleh orang lain. Nah, implementasi ini adalah bagian kerja dari member fungsi dari berbagai kelas yang tidak perlu diketahui oleh programmer. Jadi ini adalah bagian dari member yang sengaja disembunyikan oleh developer softwarenya itu sendiri, karena memang dia tidak ingin isi dari codingnya itu mungkin diketahui. Jadi mungkin dia bisa memberikan softwarenya, itu kita bisa mengakses beberapa variabel atau kelas atau fungsi yang ada di program tersebut, tapi kita tidak bisa melihat isi dari program tersebut gitu, karena memang itu sifatnya rahasia gitu. Nah, ini adalah file pada aplikasi multiple file. Jadi program itu dibagi menjadi beberapa file bergantung pada fungsinya. Lalu ketika program semakin besar, penggunaan file tunggal menjadi terlalu besar dan berat untuk datasi secara konvensional. Jadi semakin besar program itu kita kalau hanya menampungnya dalam satu coding atau satu file program itu akan menjadi berat gitu, akan menjadikan file itu berat karena mesti tulisannya tuh banyak dari atas ke bawah, itu pasti banyak, dan ketika ada error itu kita akan lebih pusing ya ketika mencari masalahnya itu di mana. Tapi ketika kita sudah memecahnya ke dalam beberapa file yang lain yang menjalankan tugas tertentu, itu menjadi lebih ringan, jadi bebannya tidak hanya ada di satu file saja gitu. Lalu gambar di samping ini adalah contoh file-file pada multiple file. Nah, contohnya di sini adalah main.cpp. Main.cpp ini adalah source code kita, yang kita miliki. Lalu ada dirs.h dan ada main.h. Jadi kita mungkin sudah membuat ini ya, selain kita membuat .cpp sebagai source code kita mungkin sudah memiliki beberapa header file. Itu sudah memiliki beberapa program-program yang menjalankan fungsi-fungsi tulis yang sudah kita simpan. Jadi kita nanti tinggal panggil gitu. Di main.cpp ini adalah source code kita yang ingin kita customisasi, yang ingin kita lakukan, kita ketik. Lalu dirs.h ini biasanya mungkin kalau kita bekerja di perusahaan gitu, jadi dari perusahaan juga sudah ada pengembangan untuk beberapa header file
Lalu mungkin main.h ini adalah header file gitu atau file lain yang berisi program-program tertentu yang sudah kita buat gitu, milik kita. Nah, lalu dari main.cpp ini dikompil ya, lalu kita memasukkan objek gitu. Objek, lalu mungkin ada index objek, index itu berarti milik dari vendor gitu, vendor atau developer software. Terus ada index.lib karena kemungkinan vendor juga menggunakan library gitu. Nah, dari main objek ini ada index objek dan index.lib, itu ketiganya itu digabung oleh compiler sehingga menjadi main.exe atau program akhir yang sudah bisa dieksekusi gitu, sudah bisa dijalankan gitu. Jadi objek dari kita, objek dari vendor atau dari developer software, dan juga library dari vendor gitu. Jadi dari file-file tersebut kita baru bisa membuat, atau enggak harus seperti itu ya, tapi dari file tersebut, dari ada DSH, ada DPP ini, dan untuk kita bisa membuat satu main.object. Setelah itu kita dengan gabungan dari library dan objek dari pihak lain gitu, kita compile sehingga bisa menjadi main.object itu file yang dapat eksekusi gitu. Jadi ketika kita lihat software yang kita lihat sekarang, misalkan kayak sering kita lihat yang Microsoft Word atau Google Chrome atau Microsoft PowerPoint ini, nah itu dia cuma kalau dalam pembuatan programnya itu tidak cuma hanya satu orang yang membuat, dan tidak berisi hanya satu file saja gitu. Jadi itu mungkin saja ada satu file utama source code tempatnya kita melakukan program utama gitu kan, tapi samping-sampingnya itu pasti biasanya banyak header file yang membantu dari program itu berjalan, yang menjalankan fungsi-fungsi khusus gitu ya. Keuntungannya itu selain kalau tadi ya meringankan beban dari satu file, selain itu juga membuat pembagian tugas itu menjadi lebih mudah. Jadi mana yang bertugas untuk mengerjakan bagian tertentu gitu mudah. Jadi mereka tinggal buat program untuk misalkan Microsoft Word itu ada bagian tugas untuk membuat template, lalu ada juga fungsi khusus yang membuat reference, ada fungsi khusus yang digunakan untuk memasukkan gambar. Begitu kan, itu mungkin menjadi fungsi-fungsi khusus yang kecil gitu yang biasanya bisa dibagi-bagi lagi gitu. Setelah itu baru digabung jadi satu menjadi Word seperti itu. Hal-hal penting yang perlu kita ketahui dalam pembuatan program multiple files. Itu yang pertama, header files. Tadi sudah sering dengar ya, saya sering menyebut tentang header files. Jadi header files itu adalah tempat kita seperti library atau tempat kita menyimpan variabel, fungsi, kelas itu yang sering kita pakai. Kita bisa simpan di header files, jadi bisa digunakan dan dipanggil oleh program-program lain, program-program CPP lain gitu ya. Nah, header files itu dapat diambil dari program CPP dengan cara include dir.h. Jadi ini contohnya ya. Jadi misalkan kita punya header files bernama dir.h seperti di slide sebelumnya tadi, itu kita dapat memanggilnya dari file source code kita atau dari program kita dengan cara memberikan hashtag include dir.h.dir.2 tutup. Itu. Jadi kita setelah diberi program baris ini, baru kita bisa mengakses header file tersebut. Nah, lalu untuk directory, pastikan semua komponen file terdapat dalam satu folder untuk mempermudah akses ke file. Jadi ketika kalian menggunakan header files atau kita menggunakan header files, berarti kita harus meletakkannya dalam folder yang sama gitu. Kalau enggak, mungkin kita harus berikan alamat direktorinya itu diletakkan di mana gitu. Tapi kalau kita langsung mengakses namanya, maka file tersebut harus berada pada folder yang sama seperti itu. Nah, lalu yang ketiga adalah project. Jadi suatu project ini mengandung semua file yang dibutuhkan oleh aplikasi. Project juga mengandung semua instruksi untuk mengkombinasikan file-file tersebut. File ekstensi untuk project berbeda-beda pada masing-masing compiler. Misalnya .bsd pada Borland, .dsp pada Microsoft, atau .cpp pada Codeblock. Gitu. Nanti ketika kalian mengakses Codeblock, itu kan biasanya ada pilihan ya, mau membuat file baru dari empty file atau project atau kelas. Nah, itu kita bisa membuat project di situ, lalu nanti di Codeblock itu sendiri akan dibantu untuk memisahkan mana yang header file, mana yang source file.
gitu. Komunikasi di antara file. Jadi komunikasi di antara file itu melibatkan elemen variabel, fungsi, dan kelas. Tidak semua bagian dari variabel, fungsi, dan kelas itu dapat diakses begitu saja. Jadi elemen ini hanya memiliki scope atau skala lokal, jadi hanya bisa diakses secara lokal saja seperti itu. Terdapat elemen yang hanya dapat diakses dalam elemen tersebut, seperti dalam fungsi atau dalam kelas. Jadi ketika kita misalkan mendefinisikan suatu variabel di dalam fungsi gitu ya. Nah, kita tidak bisa memanggil lagi variabel tersebut dari luar fungsi gitu, karena dia hanya bekerja dari dalam fungsi tersebut saja gitu. Jadi elemen program yang dideklarasikan di luar fungsi atau kelas itu memiliki skop global. Mereka dapat diakses di seluruh program dan mereka juga dapat diakses oleh file lain. Tuh, jadi ketika kita ingin membuat variabel, fungsi atau kelas yang dapat dipanggil oleh file lain, itu akan lebih mudah jika kita meletakkannya itu di luar fungsi atau kelas, sehingga sehingga data variabel, fungsi atau kelas itu memiliki memiliki skala global atau skop global sehingga mudah diakses oleh file lain.